Informasi selanjutnya, Saudara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menyebut adanya upaya teror orang tak dikenal terkait advokasi yang dilakukan atas upaya revisi Undang-Undang TNI. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Hukum Kontras, Andri Yunus, yang menyebut kantornya datangi orang tak dikenal dalam beberapa hari terakhir ini. Kontras menduga tindakan ini dilakukan sebagai upaya teror yang dilakukan pihak tertentu atas kerja-kerja aktivis Kontras dalam mengawal upaya revisi Undang-Undang TNI. Upaya teror terhadap kerja-kerja yang kami duga berkaitan dengan advokasi revisi Undang-Undang TNI itu diawali sejak hari hari Jumat kemarin dengan ditandai ada orang tidak dikenal di siang hari, kemudian menggeber-geber motor di depan kantor kami. Oke, kemudian, itu berarti hingga dini hari ya, Mas ya? Kemudian, betul Mbak, hingga besoknya kantor kami didatangi oleh 3 orang yang mengaku-ngaku sebagai media ingin bertemu, tapi kemudian tidak menjelaskan dari mana dan apa nama medianya, dan 3 orang tidak dikenal tersebut datang pada tengah malam, yang menurut kami ini tidak tidak patut begitu ya, dan tidak melakukan janjian terlebih dahulu terhadap kami. Selain itu juga kami ditelepon oleh nomor tidak dikenal. Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggedor pintu rapat panja RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta. Dengan membawa poster, 3 orang aktivis mendesak Basuk sambil menyampaikan kritik terhadap anggota DPR yang sedang rapat yang digelar tertutup. 3 orang aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan mendesak masuk ke dalam ruang Ruby 1 dan 2 Hotel Fairmont, Jakarta saat rapat panja RUU TNI digelar pada Sabtu kemarin. Andri, yang merupakan aktivis Kontras, masuk ke ruangan sambil meneriakan kritikannya. Ia juga meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan karena dinilai tidak sesuai dengan proses legislasi. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPR RI yang juga Ketua Panja Revisi Undang-Undang TNI, Utut Adianto, bilang rapat panitia kerja dilaksanakan setelah Komisi 1 menggelar rapat dengan Panglima TNI. Menurutnya, rapat panja dilakukan untuk membahas tiap pasal yang telah diusulkan DPR ataupun pemerintah. Kata Utut, dalam panja hanya dibahas 3 klaster, yakni kedudukan Kemhan dan TNI, lingkup baru bagi TNI aktif, serta usia pensiun prajurit. Setelah itu kan panja. Apa panja? Supaya juga dipahami panja itu bahas pasal per pasal, baik yang tetap, yang usul DPR maupun usulan pemerintah. Kalau ditanya klasternya 3, soal kedudukan Kemhan dan TNI, kemudian soal lingkup baru yang TNI boleh tetap aktif, terus yang terakhir soal usia prajurit.